Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan virtual. Sebelumnya Ibu minta maaf karena tidak bisa menyajikan materi secara langsung. Maka sebagai gantinya Ibu akan menjelaskan melalui video pembelajaran kali ini. Nah, ini adalah materi pertama kita yang berkaitan dengan stoikiometri. Nah, kalian pernah mendengar kata dari stoikiometri? Tentunya bagi yang pernah atau yang jurusan waktu SMA-nya adalah IPA, tentu mempelajari yang namanya stoikiometri. Baik, apa itu stoikiometri? Jadi stoikiometri ini adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan kuantitatif dalam suatu reaksi. Stoikiometri ini berasal dari dua kata, yaitu bahasa Yunaninya stoikio yang berarti unsur dan metron yang berarti pengukuran, sehingga disimpulkan stoikiometri berhubungan dengan segala sesuatu baik dalam aspek kuantitatif, komposisi, dan reaksi kimia dengan cara perhitungan kimia untuk menimbang dan menghitung spesies-spesies kimia yang ada. Baik, dalam stoikiometri ini kita akan mempelajari hukum-hukum dasar dari kimia. Dalam hal ini kita akan membahas 5 hukum dasar yang menjadi landasan di dalam mempelajari ilmu dasar kimia. Apa saja? Yang pertama adalah hukum kekekalan massa, atau kita dengar dengan istilah hukum Lavoisier. Kemudian ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Dan yang ketiga ada hukum perbandingan berganda. Kemudian yang keempat hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Yang pertama kita akan bahas terkait tentang hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, di mana hukum ini berbunyi: dalam reaksi kimia, massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Oke. Nah, untuk membuktikan hukum kekekalan massa ini, maka kalian harus menjawab 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian melihat sebuah besi yang berkarat? Jika pernah melihat besi yang berkarat, bagaimana proses besi itu bisa berkarat? Kemudian, apakah berat awal besi sebelum berkarat dengan berat besi yang setelah berkarat itu sama atau tidak? Oke, itu silakan kalian cari jawabannya. Jika kalian bisa menjawab pertanyaan yang pertama, tentunya kalian bisa menjawab pertanyaan yang kedua, yakni bagaimana dengan pembakaran kertas? Apakah berat kertas itu sama dengan berat hasil pembakarannya? Nah, silakan kalian cari studi literatur sebanyak-banyaknya untuk menjawab kedua pertanyaan ini. Itu sebagai tugas individu kalian masing-masing. Kemudian berikutnya adalah hukum Proust atau hukum perbandingan tetap, di mana berbunyi perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, kita contohkan di sini ada massa hidrogen yang direaksikan dengan oksigen, maka terbentuk air. Nah, di sini berapa sisa unsur hidrogen ataupun
oksigen. Nah, yang pertama misalkan massa hidrogennya ada 1, kemudian massa oksigennya ada 8, maka yang terbentuk adalah 9, sehingga tidak ada tersisa lagi. Kemudian jika massa hidrogennya 2, massa oksigennya 8, maka massa air yang terbentuk 9, artinya ada tersisa 1. Jadi kita menetapkan atau membandingkan massa unsur-unsur suatu senyawa itu adalah tertentu dan tetap. Nah, di sini contohnya jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, kira-kira berapa gram air yang terbentuk. Nah, itu juga menjadi tugas individu kalian kerjakan sesuai dengan contoh yang ada pada masing-masing tabel tersebut. Berikutnya adalah hukum Dalton. Hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda, di mana berbunyi bila 2 unsur itu dapat membentuk 2 jenis atau lebih dari 1 senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur-unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat atau sederhana. Contoh, di sini terbentuk suatu senyawa nitrogen oksida berasal dari unsur nitrogen dan oksigen, di mana senyawa yang dihasilkan berupa N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan massa nitrogen yang berbeda maupun dengan massa oksigen yang berbeda, sehingga perbandingannya ada 7:8, 7 kita tetapkan salah satu massanya apa. Nah, di sini kita permisalkan nitrogennya kita buat tetap atau kita buat sama sebanyak 7 gram, maka perbandingan massa oksigennya menjadi 1:2:3:4, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume, di mana berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Nah, di sini kita contohkan ada volume gas yang bereaksi, hasil reaksinya perbandingan volumenya, ya. Kemudian berikutnya adalah hipotesis Avogadro atau penentuan volume gas per reaksi dan hasil reaksi. Di sini ditentukan pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas itu dianggap memiliki volume yang sama dan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Kemudian perbandingan volume gas-gas yang bereaksi itu juga sama dengan koefisien reaksinya. Bilangan Avogadro dan konsep mol. Nah, di sini 1 mol dalam suatu zat itu dianggap atau sebanding dengan sejumlah partikel X yang terkandung dalam suatu zat, baik itu unsur, senyawa, atau ion. X ini merupakan bilangan Avogadro, atau kalau dibuat dalam angka itu sama dengan 6,0225 kali 10 pangkat 23. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah partikel dalam suatu unsur, yaitu dinyatakan dengan rumus mol kali L atau mol kali jumlah partikelnya, di mana mol ini adalah massa per mr atau AR. Nah, dalam hukum-hukum gas ada 4 ketetapan yang ditentukan. Yang pertama, dalam keadaan standar pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, di mana volume sama dengan mol kali 22,4 liter per mol. Kemudian dalam keadaan kamar atau ruang suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, di mana volume sama dengan mol kali 24 liter. Suhu dan tekanan N tertentu sama dengan PV sama dengan nRT. Kemudian dalam pada 2 gas sebagai pembanding, itu perbandingan volume 1 dibanding volume 2 sama dengan N1 per N2. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk perhitungan konsep mol di sini, kita contohkan di sini
berapa atom yang terdapat di dalam 2,8 mol logam besi. Nah, di sini artinya kita sudah mengetahui jumlah molnya, maka tinggal dikalikan dengan jumlah partikelnya, yaitu 6,03 kali 10 pangkat 23, sehingga menghasilkan 16,9 kali 10 pangkat 23 atom. Pertanyaan berikutnya adalah berapa mol magnesium yang terdapat di dalam kumpulan 3,05 kali 10 pangkat 2 atom Mg. Berarti di sini ditanyakan adalah mol. Maka jawabannya adalah karena ditanyakan mol, maka jumlah partikel dibagi dengan jumlah kumpulan dari atom tersebut, sehingga menghasilkan 1,975 kali 10 pangkat 3. Oke. Nah, ini untuk menentukan MR dari suatu senyawa ya. Tentunya harus mengetahui jumlah atom masing-masing unsur tersebut. Nah, ini adalah rumus empiris. Nah, rumus empiris ini menunjukkan nilai perbandingan paling sederhana dari setiap unsur penyusun senyawa tersebut. Contoh H2O berarti terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen dengan perbandingan atomnya 2:1 dan seterusnya. Kemudian rumus molekul. Nah, rumus molekul ini menggambarkan jumlah atom penyusun molekul secara tepat. Nah, di sini dicontohkan asetilena, di mana memiliki rumus molekul C2H2. Nah, tetapi kalau rumus empirisnya cukup C dan H saja, ya. Jadi lebih ringkas kalau empirisnya, tapi kalau rumus molekul menentukan jumlah dari rumus empirisnya tersebut, jumlah masing-masing unsurnya. Nah, di sini secara umum rumus molekul dari senyawa dengan rumus empiris itu dapat dinyatakan sebagai Rn kali N. Nah, sebagai contoh di sini, suatu senyawa mengandung 40% karbon, 6,67% hidrogen, dan 53,3% oksigen. Nah, tentukan rumus molekul senyawa jika MR-nya 180. Berarti di sini kalian harus mencari dulu berapa jumlah mol dari masing-masing unsur. Ada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, setelah itu baru kemudian tentukan rumus empirisnya. Nah, dari rumus empiris itu, setelah tahu rumus empirisnya, maka tinggal mencari berapa nilai N-nya itu. Nah, dari nilai N itulah kita ketahui jumlah rumus molekulnya tersebut. Oke. Ini adalah rumus dalam menentukan persen unsur dalam senyawa. Jadi ada massa persen dalam suatu unsur, itu dimana massa persentase massa sama dengan massa unsur dalam senyawa dibagi dengan massa senyawa dikali 100%. Nah, ini adalah latihan soal, ini kalian sudah mengerjakannya ya di pertemuan sebelumnya. Baik, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di forum Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.